Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part atau bagian kedua tahap penajaman yang kemarin sudah saya poles. Oke, saya tes dulu dengan kertas ya. Ini videonya agak saya zoom. Ini tajam karena kemarin saya apa namanya? Saya rampingkan dengan amplas ya. Di depan masih tebal nih di sini. Kemudian saya mau mulai dari batu asahan Payakumbuh. Ini levelnya medium ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya downgrade dulu, downgrade batu asannya yang lebih kasar ya, ngakalin burnya yang ngakalin yang bagian tengah nih. Ya, masih sesuai di batunya karena batunya nah masih nyangkut, chippingnya tuh keluar banyak.
Saya mau ratain dulu matanya Ciping bro. Oke. Nanti kenapa bisa jadi Ciping, nanti banyak faktor yang mempengaruhi ya. Nanti setelah video mungkin sedikit saya bisa simpulkan. Nah, ini salah satunya untuk menghindari Ciping. Batu asahannya habis pakai, saya belum rapiin lagi. Kita ambil bagian yang tadi digerus dulu ya, nggak keseluruhan, karena yang tebal balik lagi tebal di bagian yang ini. Gerah. Berasa licin. Saya coba ke Batu Panda ya. Oke, nih Batu Panda tadi ini udah rata matanya, kemudian pakai Batu Panda Cipingnya nongol lagi. Mau nggak mau sudut asahnya saya tinggiin, saya agak buat convex ya. Tadi ada sedikit kendala, mengasahnya itu pada merimpil gitu, bahasanya tuh jadi grepes di mata karena ini sepuhannya keras ya, kendalanya itu.
bahannya atau sepuhnya terlalu tua, jadi pada saat mengasah itu grepes-grepes atau timbul chipping, microchipping. Oke, kita berganti batu selanjutnya. Di akhir video saya kasih kesimpulan. Bismillah.
pada saat stropping jangan, kalau bisa jangan berubah dari sudut asahannya ya. Pas stropping jangan terlalu tinggi, jadi kulit juga sebenarnya berpengaruh, bisa membuat tumpul mata. Coba kita cek di kertas apakah grepes-grepesnya atau microchippingnya itu hilang. Masih nyangkut, tandain ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, belum hilang. Kesimpulannya, pada saat memoles bahannya keras bro. Kendalanya agak sulit memangkas pori-pori, sisa bekas spot karatnya ya, agak terlalu nggak dalam sih, cuma agak melebar di sekujur badan bilah. Kemudian mengingat bahannya yang keras ya, butuh waktu untuk memangkas pori-porinya.
Itu kendalanya ya. Jika teman-teman menemukan masalah seperti itu, kalau melihat badan bilahnya enggak terlalu tebal, teman-teman hanya maksimalkan, kemudian nanti pada saat sudah selesai atau posisi bilahnya sudah mirror, itu nanti akan samar-samar ya. Itu kendala pada saat polesnya. Yang kedua, kendala pada saat mengasah. Oke, baik, sebelum lanjut saya coba informasikan mengenai material pisau ini. Bahannya dari X kikir atau limbah kikir, dan sepuhnya menggunakan air, kemudian finishing dengan oli. Kenapa dengan oli? Itu untuk menghindari bilah itu retak ketika terkena air, jadi diselesaikan dengan oli ya. Kerasnya seperti apa? Kalau menurut informasinya, beliau menyarankan untuk saya langsung dicoba. Kalau memang nanti pada saat proses pengasahan timbul grepes-grepes di mata atau microchipping, itu berarti sepuhnya kekerasan ya. Jadi saya ambil kesimpulan ini sepuhannya kekerasan ya, mengingat kandungan karbonnya juga tinggi, high carbon steel. Kikir itu kandungan karbonnya di atas 1% ya. Ini pemberian atau hadiah dari salah satu mentor memoles ya, memoles saya. Jika teman-teman sering mengikuti halaman pojok ngasah di Facebook ya, beliau yang suka mendampingi Bang Haji Hilman Mutakin ya, itu Mas Andito Cahyolakso, seorang praktisi mengasah juga, dan saat ini beliau sedang seorang maker atau pembuat pisau juga ya. Jadi nanti setelah handle-nya selesai, saya lagi proses pembuatan handle juga. Ini hanya sementara handle-nya, nanti setelah selesai saya akan laporkan beliau. Jadi permasalahan atau kendalanya banyak saya alami ketika pada saat mengasahnya ya. Saya bolak-balik gonta-ganti batu, turun naik gridnya. Jadi pada saat menggerus langsung timbul microchipping dari pangkal sampai ujung. Jadi jadi pada saat microchipping saya ratain lagi matanya, saya seperti ini, saya ratain lagi. Setelah rata baru saya gerus lagi, jadi batu asalnya jadi downgrade, jadi balik ke kasar ya. Kemudian saya gerus lagi, nongol lagi, timbul lagi microchippingnya. Dan makanya salah satu cara mensiasati yang lebih efektif untuk kondisi media asah yang saya miliki saat ini dengan menggunakan amplas. Ini amplas niken, gridnya 1000 ya. Ini juga hasil diskusi teman-teman mengasah di komunitas ya. Salah satu menghilangkan microchipping itu bisa dengan menggunakan amplas. Gridnya disesuaikan dengan posisi terakhir teman-teman mengasah ya. Jadi bisa di grid 500 atau 800 atau 1000. Biasanya kalau untuk menghilangkan microchipping itu saya paling sering menggunakan 1000. Nanti setelah rata microchippingnya hilang, baru lanjut lagi ke batu gitu. Andai saja saya memiliki Safton 1000, mungkin itu bisa untuk sebagai pengganti amplas ya. Mengingat ini Safton 2000 juga agak terlalu lama mengkikisnya, jadi gridnya terlalu halus. Baik, kesimpulannya itu teman-teman, yang jelas ini bahannya keras,
pakai wongkal agak sedikit licin, tetapi masih mengkikis sedikit saja, dan tentunya butuh proses atau butuh waktu yang lebih lama gitu. Kenapa alasan saya menggunakan batu-batu referensi dari Jepang ya, salah satunya itu bukan untuk gaya-gayaan beli batu yang mahal, bukan, karena kebutuhan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu simak terus video-video saya selanjutnya dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.